Keselamatan ketenaga listrikan. Kecelakaan akibat listrik sangat sering kita dengar dari berbagai media dari waktu ke waktu yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa maupun kebakaran dan atau ledakan. Perlu diketahui bahaya listrik baik dari arus bolak-balik atau arus AC dan atau dari arus searah atau arus DC adalah sama, yaitu karena sengatannya atau setrum akibat kelalaian manusia yang paling ringan mengakibatkan shock, pingsan, luka bakar, bahkan kematian. Sedangkan pada properti berupa ledakan dan atau kebakaran, upaya pencegahan agar hal tersebut tidak selalu terjadi, maka harus melakukan usaha keselamatan ketenaga listrikan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Pada bab 11 di bagian 2 tentang keteknikan yang menjelaskan pasal 43 keteknikan ketenaga listrikan, dan pada pasal 44 pemenuhan keselamatan ketenaga listrikan yang mengatur tentang keselamatan kerja diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di bab 3 syarat-syarat keselamatan kerja dijelaskan pasal 3 ayat 1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja, khususnya yang membahas tentang keselamatan kerja di bidang kelistrikan. Hanya pada huruf B, mencegah dan mengurangi serta memadamkan kebakaran. C. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan. Dan Q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Memperhatikan peraturan tersebut untuk memastikan keselamatan ketenaga listrikan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang terdiri dari 16 bab, tetapi yang akan kita bahas lebih dalam adalah pada bab 11 dan 15 saja. Coba perhatikan oleh teman-teman dan para pengusaha serta pengurus perusahaan yang memproduksi, menyalurkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan tenaga listrik untuk memastikan keselamatan ketenaga listrikan yang dijelaskan di pasal 44 bahwa setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan kelistrikan sebagaimana yang dimaksud untuk dapat mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta akrab dengan lingkungan. Ketentuan keselamatan ketenaga listrikan yang dimaksud diantaranya 1. Memenuhi standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik. 2. Pengamanan instalasi tenaga listrik. 3. Pengamanan pemanfaatan tenaga listrik. 4. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikasi layak operasi atau SLO. 5. Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. 6. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikasi kompetensi. 7.
Ketentuan mengenai keselamatan kelistrikan, sertifikasi layak operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini akan saya bahas pada video berikutnya, maka jangan lupa agar teman-teman tidak ketinggalan, tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar teman-teman safety untuk mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi video berikutnya. Kalau video ini baik dan bermanfaat, mohon dibagikan ke teman-teman lain. Jika ada yang mau ditanyakan, beri komentar di bawah ini. Haruslah mengupayakan hal-hal tersebut di atas. Bila tidak akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dimaksud, setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang ini dikenai sanksi berupa A. Teguran tertulis, B. Pembekuan kegiatan sementara, dan atau C. Pencabutan izin usaha yang ditetapkan oleh menteri atau gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Di sisi lain juga dapat diberikan sanksi lain sesuai ketentuan pidana seperti di pasal 49. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Di pasal 50 ayat 1, setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenaga listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat 1 yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemegang izin usaha. Ayat 2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud di ayat 1 dilakukan oleh pemegang izin usaha, penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. Pasal 51 ayat 1, setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenaga listrikan maksud dalam pasal 44 ayat 1 sehingga mempengaruhi keberlangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar. Sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan share
Semoga bermanfaat.